Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Kau berbicara bagi kami, agar kami mampu untuk menangkap setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 8 dan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidear, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Eliasar. 4 raja melawan 5. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, hidup kita ini semua diatur oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita jalani, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Itu berarti tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Soal berkat, Tuhanlah yang akan memberkati kita. Soal keberhasilan, Dialah yang akan memberikan keberhasilan bagi kita. Apa yang kita kejar di dunia ini? Yang harus kita kejar di dunia ini hanyalah percaya kepada Yesus, sehingga ketika apa yang kita butuhkan, maka pasti hidup kita akan memperoleh sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Kalau kita baca dari bagian kebenaran firman Tuhan, 4 raja yang melawan 5 raja, di mana raja-raja negeri Sodom dan negeri Gomora dan raja-raja yang lainnya melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidear, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Eliasar. Ini raja-raja yang berperang melawan Kedorlaomer. Artinya raja-raja Sodom tadi melawan Kedorlaomer dan raja-raja lainnya, 4 raja itu. Pertanyaannya, apa yang membuat sehingga peperangan itu terjadi? Peperangan itu terjadi karena hanya ingin merebut kekuasaan. Peperangan itu terjadi karena hanya ingin mendapatkan keinginan, yaitu keinginan untuk memerintah. Nah, keinginan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin nama baik ada di situ, mungkin kejayaannya, kehormatan, itu yang dikejar. Nah, belajar dari firman Tuhan ini, saudara dan saya mau diajar. Lewat bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk janganlah kita mengejar segala sesuatu dalam hidup kita dengan kekuatan kita. Ingat bahwa soal berkat itu adalah urusan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengejar Tuhan dalam hidup kita. Mengejar Tuhan itu artinya mengejar kebenarannya, mengejar akan kehidupan yang Dia berikan bagi kita, yaitu kehidupan kekal, di mana saudara dan saya hidup mengalami kehidupan kekal itu dalam hidup kita. Ada banyak orang mencari-cari pengejaran-pengejaran, pencapaian-pencapaian di dalam seluruh hidup mereka. Tapi kenyataannya, ketika mereka berfokus hanya kepada hal itu tanpa berfokus kepada Tuhan, tanpa terasa umur mereka sudah bertambah. Mereka telah menyia-nyiakan banyak waktu mereka. Sehingga syukur kalau mereka dapatkan. Tapi kalau akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, bukankah itu satu kesia-siaan yang dilakukan? Oleh karena itu mari kita belajar sebagai orang Kristen, kita fokus apa yang harus kita kejar dalam hidup kita. Jangan kejar pencapaian, jangan kejar keberhasilan, jangan kejar apapun yang ada di dunia ini. Ingat, soal pencapaian, soal kehidupan sukacita, soal keberhasilan, itu semua berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu tugas saudara dan saya hanya kejar Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Itu yang kita kejar dalam hidup kita. Saya percaya pengejaran itu akan membuat hidup saudara dan saya tiap saat kita akan melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat hidup kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, bangun kesadaran kita, apa fokus tujuan hidup kita. Sehingga hidup kita hanyalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Belajar dari peristiwa peperangan raja-raja ini, sudah pasti peperangan ini mereka hanya mengejar kejayaan, mengejar nama baik, mengejar jabatan, mengejar kehormatan, dan lain sebagainya. Semua yang dikejar itu menjadi tujuan motivasi hidup mereka.
Tapi kami belajar lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau singkapkan bagi kami bahwa ketika kami hidup dalam kehidupan kami semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kecukupan, Tuhanlah yang memberikan keberhasilan bagi setiap kami. Ajari kami untuk mengejar Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, mengejar pengenalan akan Tuhan. Itu yang membuat hidup kami akan terus diberkati Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.